Halo my friend, benarkah yang ditulis Yakobus dengan Paulus kontradiktif? Kalau kontradiktif, berarti Alkitab tidak akurat. Padahal Alkitab hanya diilhamkan oleh satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Artinya Alkitab tidak mungkin kontradiksi, karena diilhamkan oleh satu pribadi. Kalau kontradiktif, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, Alkitab terjemahan itu kurang tepat. Yang kedua, pemahaman kita yang kurang tepat. Yang sering menjadi polemik adalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Itu yang ditulis oleh Yakobus. Dan kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita gali lebih dalam lagi. Kita baca Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini bicara tentang keselamatan. Keselamatan itu anugerah, pemberian Allah oleh iman. Coba kita baca lagi Galatia 3 ayat 11. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ini bicara tentang pembenaran. Pembenaran di hadapan Allah. Itu bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman. Clear? Jadi keselamatan dan pembenaran di hadapan Allah itu anugerah oleh iman. Itulah ilham Roh Kudus yang ditulis oleh Paulus. Mari kita lihat selanjutnya. Kita baca Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini bicara iman yang mati. Matinya kenapa? Karena tidak ada perbuatan. Coba kita lanjut baca Yakobus 2 ayat 20 sampai 21. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah, ini yang pertama bicara iman yang kosong. Kemudian dilanjutkan dengan bicara tentang pembenaran. Nah, kita bahas iman yang mati, iman yang kosong. Itu sama. Sesuatu yang mati berarti tidak bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Tidak bisa berkembang. Oke, di sini Yakobus tidak sedang berbicara tentang keselamatan, tetapi sedang bicara tentang berbuah, tentang bersaksi. Nah, kita ini adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Kalau kita tidak berbuah, kalau kita tidak menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, orang lain tidak bisa melihat atau merasakan kasih Kristus melalui kita. Berbuah, bersaksi tentu melalui perbuatan. Tapi sekali lagi, perbuatan itu bukan syarat keselamatan, namun perbuatan itu adalah buah keselamatan. Bagaimana supaya kita bisa berbuah? Harus ditanam di tepi aliran air. Ditanam ya, bukan tumbuh. Ditanam itu ada faktor kesengajaan. Jadi kita harus ditanam di aliran air. Artinya kita memerlukan aliran Roh Kudus setiap hari, mendengarkan firman Kristus.
Percayalah, buah akan keluar dengan sendirinya. Buahnya apa? Ya, buah roh. Itu yang tertulis di Galatia 5 ayat 22. Kita lanjut ke pembenaran. Yakobus 2 ayat 21 kita baca kembali. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Lanjut langsung ke ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat ini sebenarnya merujuk pada Kejadian 15 ayat 6. Coba kita baca Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan kebenaran kepada Abraham sebelum Ishak lahir, bahkan sebelum Ismail lahir. Ini di Kejadian 15 ayat 6 ini pun namanya masih belum Abraham, tapi masih Abram. Jadi belum ada Ishak maupun Ismail. Sekarang kita lihat apa kata Tuhan setelah mempersembahkan Ishak. Kita baca Kejadian 22 ayat 12. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kemudian yang Kejadian 22 ayat 15-17. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota musuh-musuhmu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa setelah Abraham mau mempersembahkan Ishak, Tuhan bicara tentang berkat. Tapi tidak ada kata-kata yang menyebutkan bahwa Abraham dibenarkan. Tidak. Yang ada Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunannya. Lantas apa yang dimaksud Yakobus mengatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah, kita harus tahu konteks ya. Seperti kita telah bahas sebelumnya, bahwa konteks Yakobus adalah tentang berbuah, tentang bersaksi kepada sesama manusia. Dan orang akan melihat ketaatan Abraham melalui apa yang dilakukan Abraham. Kalau Abraham tidak melakukan, orang tidak akan bisa lihat. Orang akan mengatakan Abraham adalah orang yang taat. Dan orang mengetahui Abraham adalah orang benar ketika sudah melakukan. Jadi maksud dibenarkan di sini adalah dibenarkan di hadapan manusia. Jadi manusia itu butuh bukti. Begitu. Jadi tidak ada kontradiksi antara Yakobus dan Paulus. Perbuatan itu bukan syarat keselamatan, namun adalah buah dari keselamatan. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita berbuah lebat. Buah diperlukan untuk menyaksikan kasih Kristus kepada sesama.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.